Yesus cinta kepada anak-anaknya dan memberi talenta. Mari kita memuji Tuhan bersama. Tuhan, aku bisa.
Puji Tuhan, Yesus kupanggil. Shalom, selamat sore adik-adik semua. Selamat bertemu di dalam ibadah Joy Kids meskipun secara online ya. Bersyukur kita tetap dalam keadaan sehat dan bisa bertemu meskipun secara online. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan terlebih dulu berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, meskipun kami beribadah secara online, tetapi kami masih tetap dapat belajar untuk mengenal dan mengerti akan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja atas setiap kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti akan maksud Tuhan di dalam firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, super kebenaran kita sore hari ini adalah aku selamat karena pengorbanan Tuhan Yesus. Sekali lagi kita akan baca sama-sama ya. Aku selamat karena pengorbanan Tuhan Yesus. Di sini ada kata pengorbanan. Bu Ari mau tanya nih, pernahkah kalian berkorban untuk orang lain? Ibu Ari kasih contoh ya. Ibu Ari punya 2 orang anak, yang satu tebing, yang satu landai. Bu Ari ngomong sama tebing, Kak Tebing, Ibu Ari minta tolong jagain di landai ya. Kak Tebing jawab, siap Bu Ari. Nah, di sini tebing sudah melakukan pengorbanan. Pengorbanan apa? Yang pertama, pengorbanan waktu. Sebetulnya dia bisa main, dia bisa menonton TV, atau bahkan dia bisa main HP, tetapi dia lebih memilih untuk menjaga landai. Nah, sore ini kita juga akan belajar satu pribadi yang rela mengorbankan dirinya bukan cuma untuk satu orang, tapi untuk semua orang, termasuk Bu Ari, adik-adik semua ya, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah rela mati untuk menebus dosa setiap kita. Kita akan baca super ayat kita sore hari ini yang diambil dari 1 Yohanes ayat 7. Tetapi kita akan baca yang ayat 7b saja ya. Kita akan baca sama-sama, 1, 2, 3.
1 Yohanes ayat 7b. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Sekali lagi ya, 1 Yohanes ayat 7b. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Segala dosa itu bukan cuma 1 atau 2 dosa-dosa kita, tapi semuanya ya. Bu Ari akan bercerita di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ketika seseorang melakukan dosa, orang itu harus menyucikan diri di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan korban bakaran. Korban bakaran apa? Biasanya kalau orang zaman dahulu itu melakukan korban bakaran hewan. Hewannya harus disembelih dan dikorbankan kepada Tuhan. Hewan yang dikorbankan juga bukan sembarangan, harus ada syarat-syaratnya. Mungkin harus tidak boleh kurang dari 3 tahun, harus hewan yang sehat, tidak ada cacat, tidak ada celah, ya. Itu untuk 1 dosa. Kita manusia dosanya berapa ya adik-adik? 1, 2, 3. Banyak ya adik ya. Siapa yang pernah berbohong? Siapa yang pernah tidak nurut sama orang tua? Siapa yang pernah nakal sama adik atau sama temennya? Ya, banyak sekali dosa kita. Kalau begitu banyak dosa yang kita lakukan, berapa kali korban bakaran yang harus kita lakukan? Bu Ari aja binatang piaraan, hewan peliharaan 1 aja nggak punya, apalagi banyak, ya, begitu sulit. Nah, kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus merelakan dirinya untuk mati di kayu salib, mengorbankan dirinya, mengorbankan darahnya yang tercurah untuk menyucikan setiap dosa-dosa kita. 1 kali pengorbanan Tuhan Yesus, dan itu untuk selama-lamanya. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan sudah menebus dosa kita ya? Kita tidak boleh sia-siakan hidup kita. Kita harus menjaga hidup kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita jauh dari dosa ya. Kita harus rajin berdoa, kita harus rajin membaca Alkitab, berbuat baik kepada banyak orang ya. Dengan membaca Alkitab kita bisa tahu ini hal yang baik yang harus kamu lakukan supaya kamu terhindar dari dosa. Ini hal yang buruk, jadi jangan kamu lakukan. Jadi kamu bisa terhindar dari yang namanya dosa. Ya adik-adik, kita patut mengucap syukur karena Tuhan begitu baik buat kita ya. Sudah rela mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya untuk menebus setiap dosa kita. Ya, sampai di sini renungan kita. Semoga adik-adik semua bisa paham dan mengerti akan firman Tuhan. Kita akan kembali berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan kami boleh belajar mengenang akan pengorbanan-Mu yang begitu besar buat setiap kami, sehingga kami suci, terbebas dari segala dosa, karena upah dosa adalah maut, dan kami bersyukur kami terhindar dari maut. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau bekerja atas setiap kami, sehingga hidup kami boleh seturut dengan firman Tuhan, kami jauh daripada dosa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, tetap semangat, tetap sehat, tetap rajin berdoa ya. Tuhan Yesus memberkati.